Khazinatul Asrar halaman 219 masih tentang alamatul mursyid al-kamil. Syaratul awal ayakuna tabi'an li syekhin basir, ini sudah. Kedua, wa yakuna aliman, sudah. Syaratul thalis, yang ketiga, wa yakuna mu'ridan an hubbid dunya wa hubbil jah. Syaratnya mursyid itu tidak boleh hubbud dunya, harus i'rad, yakuna mu'ridan, berpaling, alias tidak ada mahabbah kepada dunia. Sebab hati manusia itu tidak bisa mendua. Isinya itu satu di antara dua, hubbullah atau hubbud dunya. Nah, nanti jelas yang hubbud dunya dibagi lagi ya. Ada yang hubbud dunya muharramat saja. Ada yang kelas-kelas kita ini hubbud dunya tapi masih lumayan lah, perempuan ya pakai nikah, makanan minuman ya yang halal-halal masih lumayan lah, meskipun bukan kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain, tapi tetap masih dicatat hubbud dunya meskipun lumayan kelas syar'i. Itu fikih syar'i, tidak zina tapi nikah, tidak minum arak tapi minum kopi, teh yang halal-halal, tidak makan babi tapi makan kambing dan lain-lain. Masih lumayan. Tapi mursyid itu harus kosong dari itu dua-duanya, baru boleh menjadi mursyid. Kalau belum masih mursyid-mursyidan. Yakun mu'ridan an hubbid dunya. Jadi hati itu kalau isinya bukan hubbullah ya pasti hubbud dunya. Ini sudah begini, tidak bisa dibantah lagi, ya sudah begitu. Tidak mungkin ada dua. Allah Ta'ala tidak menjadikan dua hati satu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Saudara Imam Sayyidina Al-Walid waktu mengeluarkan hadis ini sering beliau keluarkan, tapi salah satu saat mengeluarkan komentarnya begini: wa hal ya'ishul insanu bila ra'sin? Apakah manusia bisa hidup dengan tanpa kepala? Tidak mungkin kan? Begitu juga kalau orang hubbud dunia itu dia tidak mungkin bisa hubbullah. Sebab semua khati'ah, semua dosa, semua kesalahan itu kepalanya adalah hubbud dunia. Ada lagi dari kumpulan ta'lim Imam Al-Habra Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih yang dikumpulkan ba'du ta'lim di kumpulan ta'lim Saudara Imam juga ada pembahasannya sama. Ada kata-kata begini: awalu ma'siyatin dhurrat fil ardi mahabbatud dunya. Pertama kali maksiat yang ditaburkan di muka bumi adalah cinta dunia. Kembali ke hadis tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allaha mukhtalifukum fiha. Allah Ta'ala menjadikan kalian khalifah di dunia. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fattaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia. Nah, tapi lanjutannya ini dunia yang paling gawat ini. Wattaqun nisa, takutlah kalian dalam masalah wanita. Fa inna fitnata bani Israil, fil lafaz fa inna halaka bani Israil kana fil Misr. Karena
fitnah Bani Israel itu, kehancuran Bani Israel gara-gara masalah perempuan. Nah, Qabil membunuh saudaranya juga karena masalah perempuan. Banyak nanti itu riwayat-riwayat di tafsir nanti tentang hancurnya ubad, orang-orang ahli ibadah, gara-gara wanita. Tapi Nabi Muhammad SAW itu hakim, bijaksana. Ditinggal kita tidak nikah sama sekali, seperti aliran sebagian agama lain juga tidak boleh. Tetap nikah itu tetap. Nanti ada pembahasannya yang gamblang itu. Tetap menikah tapi tetap hubbullah. Caranya bagaimana? Itu yang sangat jelas sekali pembahasan itu di kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Insyaallah nanti sampai ke pembahasan itu. Muridanan hubbid dunya wa hubbil jah. Cinta kepada pangkat, jabatan. Tapi maksudnya ini bukan makna pangkat itu jadi pejabat negara, bukan. Guru itu jah. Jadi orang tua itu jah. Jadi kakak juga jah. Lebih tua itu jah, banyak jah itu. Pokoknya pangkat apa saja, bukan pangkat kenegaraan. Senang ketika perjalanan menjadi pemimpin, ya hubul jah. Senang jadi imam sholat juga hubul jah. Bukan tidak boleh jadi imam loh. Yang permasalahan hubbunya, senangnya. Yang tahu siapa ya dirinya sendiri. Kalau orang lain, kalau dia ahlul kasyaf ya tahu. Kalau tidak kasyaf dia bisa tahu lewat sima, tanda. Ada tandanya orang hubul jah itu. Maksud fi kutub tasawuf itu tanda-tandanya. Di antaranya kalau di majelis senang di depan, kalau bicara senang dan lain-lain. Banyak alamatnya hubul jah. Tapi tidak pasti juga orang yang selalu di depan dia pasti hubul jah, belum tentu. Kadang dia istiqamah di satu tempat. Sebab saya juga dapat keterangan dari ba'dul masyayikh, kalau kita di majelis atau di masjid punya tempat yang kita rutin di situ, itu lebih mempercepat futuh. Sebab anwar dari alamul malakut jatuhnya ke situ nanti. Itu lebih baik kalau Anda bisa begitu. Tapi tanpa mengganggu orang lain ya, tanpa mengganggu orang lain. Seperti adat sebagian tokoh-tokoh dari itu saya dengar dari beberapa di sana itu. Kalau di masjid itu ada tempatnya, ada mahallu fulan, ada mahallu fulan, ada mahallu fulan. Karena menanti-nanti fuyudat, curahan-curahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pasti sih. Hanya yang enak itu arafa nafsah. Kita tahu diri kita ini hubul jah apa tidak ya. Tengok hati Anda sendiri. Dirasakan saja. Tidak perlu penilaian orang lain, rasakan. Masih hubul jah, obati. Itu sulit itu keluarnya hubul jah itu sulit. Masalahnya riya, ujub, kibir jadi satu di situ. Orang kalau hubul jah pasti dia murai, ingin dilihat orang, pasti dia ingin didengar orang. Ya, orang hubul jah pasti mu'jibun bi nafsih, ujub pasti sudah. Orang hubul jah pasti kibir, merasa di atas orang. Jadi kumpul itu tiga-tiganya. Al-kibru wal-ujubu wal-riya'u jadi satu di penyakit hubul jah. Ada yang gawat. Orang hubbul jah dikumpulkan dengan iblis dan syaitan di dunia wal akhirah. Sebab hatinya iblis begitu. Jadi di dunia tanpa dia sadari dia berteman akrab dengan setan. Sebab setan selalu mendampingi dia di dalam hati. Ketika dia mengajar, setannya numpang di kalimat-kalimat yang dia utarakan. Ini kalau orang hubbul jah. Dia diam, setannya diam. Tidak akan keluar. Yang bisa mengeluarkan syaitan dari hatinya orang hubbul jah hanya zikrullah azza wa jalla. Kalau orangnya cepat-cepat ingat kepada Allah Ta'ala, keluar setannya. Lupa dari Allah, balik lagi.
Makanya betul kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bima fi qalbihi min al-asrar wal anwar fid darain amin. Dia bilang tidak akan bisa mengeluarkan hubbul jah dari qalbul murid kecuali seorang syekh mursyid yang basir, yang mendidik dia dengan perlahan-lahan mengeluarkan penyakit itu. Nggak bisa langsungan hilang. Lah, kadar hubbul jah beda-beda, tiap murid beda-beda. Ada yang 100, ada 75, ada 50, ada yang sedikit. Beda-beda, tergantung. Kalau kata saya itu ada gen ya. Ini pendapat saya, bukan kata kitab ini. Ada turunan orang hubbul jah, ada sok tahu itu ada memang. Karena gen, turunan. Bapaknya, kakeknya begitu semua. Ada karena masa lalu mungkin dia di rumahnya dijadikan tokoh, mungkin dia di rumahnya bagaimana, mungkin dia tuh karena faktor lingkungan dia sebelum dia masuk di thariqah. Ada lagi faktor karena ilmu, karena dia orang pintar sehingga merasa pantas menjadi sahibul jah. Nasab, karena dia punya darah biru, merasa tinggi nasabnya. Harta, rasa kaya. Faktor anak pejabat, anak kiai, anak habib, itu asbab. Tapi asbab boleh macam-macam, penyakitnya satu, namanya hubbul jah. Obatnya juga si mursyid pasti tahu cara mengobatinya. Saya pernah dapat riwayat ya dari almarhum Al-Habib Thalib Al-Mahdhar rahimahullah, murid Imam Al-Habbar yang mula-mula itu, generasi as-sabiqun al-awwalun. Awal-awal beliau mondok di Embong Arab, dulu masih di Embong Arab. Datang satu santri, dia punya penyakit ini. Ada penyakit di hatinya, ada kibir, merasa punya magang, tidak mau tidur bersama anak-anak. Santri-santri nggak mau, minta tempat khusus, tidak mau campur. Itu berlangsung sampai berapa hari. Akhirnya darasnya Imam Al-Habbar, pengajiannya Imam Al-Habbar waktu ngajar itu selalu masalah amradul qulub, masalah kibir, diantem terus. Masalah hubbul jah, masalah kibir, masalah persatuan itu sudah, al-kibru wal-ujbu wal-riya'u, terus sampai ini anak menjadi sembuh sehingga mau tidur di bawah bareng-bareng dengan santri lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Imam Al-Habbar itu mursyid, memang beliau mursyid kamil, jadi bicara obat masuk sembuh. Itu yang harus dicari oleh orang yang punya penyakit hubbul jah, supaya dia mencari obat dari al-mursyidul kamil. Naam, hunaka tariqa ukhra, ada cara lain, fal yukthir minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai sholawat yang namanya tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha. Kalau dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Suggaf tidak pakai wuqutul arwah, langsung ala alihi wasallam 313 mengikuti bilangan Ahlu Badar. Itu dirutinkan, seizin Allah akan sembuh penyakit hubbul jahnya. Waqala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani 10 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha 10 kali, tapi pakai tambahan waqutil arwah wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Itu juga bisa menjadi obat untuk orang yang ada penyakit ujub, kibir, riya, hubbul jah. Menjaznakum wa ajazani masyayikhi, yang ingin mengamalkan silakan, tapi harus istiqomah ya. Ibarat sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa hilang kalau yang punya penyakit itu. Siapa yang tidak bisa diobati kalau dia punya hubbul jah? Ada satu kelompok ini tidak bisa sembuh. Orang yang ujub, kibir, riya, hubbul jah, tapi tidak merasa. Inilah dawa'alah.
Bagaimana akan sembuh dia tidak merasa sakit? Dia tidak mungkin mau dia mencari obat, minum obat. Karena itu sangat beruntung orang yang sombong tapi merasa dirinya sombong. Orang yang hubbul jah merasa tahu dia bahwa dia itu hubbul jah. Itu di Bidayah ada pembahasannya itu. 3 kelompok di awal-awal Bidayah. Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali. Kalau yang tidak merasa tidak ada obatnya. Makanya kalau Anda mempunyai seorang teman yang mutakabbir, yang mu'jibun binafsihi, yang murai, yang senang magam, senang di depan, senang punya itu. Anda sebagai seorang akhwillah, sebagai teman, hantam dulu dia supaya merasa bahwa dia sakit itu dulu. Jangan diobati dulu, lah kira masuk. Kalau belum merasa sakit, lah dawa lah. Obati dulu supaya dia tahu dia itu la syai'a lahu, tidak ada apa-apanya. Nasihati teman Anda, akhwillah Anda sampai merasa bahwa dia marid, bahwa orang mutakabbir itu iblis, syaitan. Itu galbu iblis ya seperti itu, galbu syaitan juga seperti itu. Setelah merasa, lah baru carikan syekh untuk mengobati dia. Atau kalau tidak ada syekh, sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulub yahsul lakum shifa insyaallah taala. Syarat rabi' yang keempat, wa yakuna muhsinan li riyadati nafsihi min qillatil akli wan naumi wal qaul. Tinggal 1,5 menit, tidak akan bisa habis dibahas. Insyaallah kalian yang akan datang. Saya artikan saja. Agar dia itu mentirakati dirinya sendiri sebelum mentirakati muridnya. Dia sangat bagus di dalam tirakat untuk dirinya sendiri. Ahli riyadhah gampangannya. Ahli riyadhah. Kalau mursyid tidak ahli riyadhah, mursyid palsu. Tapi jangan suudzon, riyadhah itu bukan hanya puasa. Coba saya bahas panjang lebar. Nanti ada mursyid tidak puasa dahar berarti mursyid palsu. Yang puasa dahar pasti mursyid, ya belum tentu. Yang puasa dahar bisa jadi syaitan karena dia mutakabbir. Yang tidak puasa dahar bisa jadi dia mursyid kamil karena dia telah lulus. Jadi riyadhah itu tetap saja harus lewat guru. Nanti yang mengerti penyakit muridnya itu, yang calon mursyid ini, si guru. Apa ini perlu memperbanyak puasanya, apa yang diperbanyak perlu riyadhahnya dengan siyaha, dengan ziaratul kubur, dengan sholat ala nabi, macam-macam. Yang penting agar hatinya si murid menjadi hati yang sehat. Bukan badan yang sehat ya. Kalau badan yang sehat ke dokter. Ini hati yang sehat. Hati yang sehat itu yang bersih dari semua yang dibenci Allah. Setelah hati ini sehat, boleh menyehatkan hati para murid. Itu maksudnya. Itu melalui riyadhah. Riyadhah itu apa? Min qillatil akal. Bayannya satu, menyedikitkan makan. Ada orang puasa dahar tapi kasratul akal, itu sama saja tidak riyadhah. Bukanya banyak, sahurnya banyak. Tambah lagi jam 12 makan, tetap 3 kali, ya bukan tirakat itu, pindah waktu makan namanya. Wan naumi, tidurnya dihitung. Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqi, saya dapat riwayat dari Talami itu, tidur beliau tiap malam 3 jam. Wal gauli, tidak banyak bicara. InsyaAllah minggu yang akan datang. Allah yuwaffiqna wa iyyakum bimahabbatihi